Ya, sekarang masuk ke pertemuan 9. Tapi coba membahas tugas yang kemarin. Ya, tugas yang kemarin, apakah ada pertanyaan? Coba saya akan buka yang siapa ya? Yang Irfan. Saya coba buka yang Irfan. Sebentar. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, yang Irfan, saya akan copy. Saya akan paste. Save. Oke. Ya, Python contoh.py. Bisa nggak ya? Search apa ya? Card. Kenapa nggak ada suaranya? A car, or automobile, is a wheeled motor vehicle used for transportation. Most definitions of cars say that they run primarily on roads, seat 1 to 8 people, have 4 wheels, and mainly transport people rather than goods 2-3. Oke, ya. Ini oke. Tadi tadi waktu saya jalanin, saya berpikir kenapa ya nggak keluar suaranya. Oh, baru ternyata keluar suaranya. Oh, kemungkinan ini ya. Rate. Oke, Irfan bisa tolong jelasin ini apa kira-kira? Halo Irfan. Saya apa yang grade itu ngikutin di YouTube Pak. Oh, jadi kesimpulannya rate itu apa? Nggak tahu. Kamu udah pernah coba ngerubah ini nggak? Halo Irfan. Halo. Mana Irfan teh? Kayak yang jadi kalau customernya itu kan agak lama gitu Pak. Iya betul ya, rate. Ya dari katanya juga rate, rata-rata ya, kecepatan rata-rata gitu ya. Kalau saya ganti ini jadi 145 kira-kira gimana ya? Coba jalanin. Car. A car, or automobile, is a wheeled motor vehicle used for transportation. Most definitions of cars say that they run primarily on roads, seat 1 to 8 people, have 4 wheels, and mainly transport people rather than goods 2-3. Oke, coba saya rubah jadi 85. Car. A car, or automobile, is a wheeled motor vehicle used for transportation. Most definitions of cars say that they run primarily on roads, seat 1 to 8 people, have 4 wheels, and mainly transport people rather than goods 2-3. Oke, ya jadi rate ini eh ya ini kecepatan rata-rata. Engine itu punya beberapa properti, rate itu hanya salah satunya. Coba ya. Pi TSSX properties. Oh, salah ketik. Ada apa aja ya? Oh, ada rate, ada voice, ada voices, ada volume, ada beberapa properties yang bisa di set ya. Nanti kalian bisa coba eksperimen. Voice-nya diisi apa, voicesnya diisi apa, nanti kalian bisa coba eksperimen mengganti nilai property voice volume. Kalau tadi kan Irfan nyobanya rate. Oke, ya.
Coba sekarang saya mau lihat satu orang lagi yang Sofi ya. Sofi mah masih kosong ternyata. Belum. Yang Rian coba. Coba yang Rian. Yang Rian pun ya sama. Oke, paling yang jadi sorotan ini mengenai print paragraf 2 ya. Eh ya, kadang-kadang ada yang di paragraf 1, ada di paragraf 2, ada di paragraf 3. Eh ya kalau pengen lebih sempurna sih emang nanti harus periksa apakah paragraf 1 kosong. Kalau kosong, cek paragraf 1. Kalau P1 kosong, cek paragraf 3. Ya emang ini nanti perlu ada if jadinya ya. Oke. Ya, ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut. Nah, ini halo? Aduh, suaranya kecil atau di sayanya kecil? Ya, gimana? Mau bertanya, kedengaran Pak? Ya. Itu kalau mau kita membacakan tanpa per paragraf itu gimana ya Pak? Kalau kemarin cari-cari di internet itu harus pakai for gitu, tapi gimana gitu? Karena kalau dihilangkan tanda kurung sikunya itu nggak jalan gitu. Ulangi, kamu mau membacakan apa? Seluruh paragrafnya gitu. Beberapa. Oh. Oke. Kalau ini kan cuma satu paragraf gitu, Betul. cuma satu tag. Sebenarnya, oke, misalnya, nah emang misalnya ya, n berpikir car. Nah memang sebenarnya gini ya, kalau mau atau kita nggak akan bacakan dulu ya supaya menghemat waktu. Untuk menghemat waktu, saya nggak akan bacain dulu. Saya akan print dulu. Jadi, tadi siapa yang nanya sih? Rian, Pak. Rian, oke. Saya pikir ininya sama ya, Rian. Kalau bagian ininya mah. Iya, Pak. Oke, saya akan lanjut. Nah, sekarang ini kan cuma cetak satu. Kalau mau beberapa gimana? Nah, ingat, P ini adalah list. Oke ya. Setelah ini nanti saya akan ada penjelasan mengenai list. Jadi for paragraf aja ya, saya kasih in P print paragraph.text. Saya akan jalankan Python contoh. Start. Nah, ini ada banyak paragraf. Jadi untuk melooping seluruh paragraf kayak gini. Jadi kalau mau dibacain gimana? Tinggal ininya saya gini. Ininya rate-nya saya bisa juga taruh di sini kalau ada rate ya. Oops. Saya pikir ini nggak perlu. Nah, kayak gini. Terus say-nya paragraph.text kayak gini. Saya akan coba rate-nya saya maksimalin jadi 200 ya supaya saya akan coba cut.
A car, or automobile, is a wheeled motor vehicle used for transportation. Most definitions of cars say that they run primarily on roads, seat 1 to 8 people, have 4 wheels, and mainly transport people rather than goods 2-3. Cars came into global use during the 20th century, and developed economies depend on them. The year 1886 is regarded as the birth year of the modern car when German inventor Karl Benz patented his Benz patent motorwagen. Wah, saya stop dulu. Cars became Gimana ya widely stopnya? available in the early 20th century. One of the first cars accessible to the masses was the 1908 Model T, Saya an tidak American bisa. car manufactured by the Ford Motor Company. Cars were rapidly adopted in the US, where they replaced animal-drawn carriages and carts, but took much longer. Itu dipaksa mati. Oke, kayak gitu. Ya, coba kamu telaah dulu. Oh iya. Gini gitu. Bentar. Ya, Berarti menggunakan pengulangan ya Pak ya? ya betul. Ya, kuncinya di pengulangan ini ya. Gitu. Siap. Ya, Apa sih, Pak? ya memang saya nggak waktu kita belajar PBO, saya tidak banyak mengulangi sintaks-sintaks dasar, sintaks for, sintaks if, while, tambah, kurang, kali, bagi, itu saya anggap kalian sudah pelajari di algoritma. Begitu ke PBO itu kalian cuman merubah kosakatanya aja. Cara ibaratnya mah kalau kalian kayak orang ngomong dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda misalnya ya, secara grammarnya itu mirip gitu ya, sebenarnya sama gitu kan. Indonesia ke Sunda grammarnya mirip, subjek, predikat, objek. Yang beda apa? Yang beda adalah kosakatanya. Yang beda apalagi artikel bahasa, artikel bahasanya lah yang beda, yang sedikit. Tapi kalau dapat kosakata, kita bisa mengerti gitu dari Sunda Indonesia. Kosakatanya, grammarnya bisa dibilang sama, tapi kosakatanya beda. Nah, sama kalau kalian belajar dari C, apapun yang kalian pelajari di algoritma, pindah ke Python itu kayak dari bahasa Indonesia belajar bahasa Sunda. Kosakatanya sama, ada beberapa kebiasaan yang beda gitu. Nah, contohnya for. Kalau for itu pasti kayak gini gitu. Kalau di bahasa pemrograman manapun kurang lebih kayak gini. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di Python, for itu akan selalu berhubungan dengan list, array. Contohnya kayak gini. For, misalnya saya punya array berisi 4 nama, Budi, Yani, Ayu, Yani. Kemudian saya looping untuk menampilkan nama ini. Saya akan copy, saya akan paste di sini. Saya akan jalankan programnya. Jadi kayak gini tuh. Saya melooping. Nah, kalau misalnya di pelajaran algoritma mungkin N sama dengan 1, atau di C ya. Misalnya di C. For N sama for N sama dengan 1, N kurang dari sama dengan 10, N plus plus kayak gini kan kalau di C. Terus di sini yang variabel yang di loopingnya adalah printf misalnya ya, N gitu kan. Kalau di C ada perintah for, terus kemudian ada variabel yang di looping. Cuman kalau di C biasanya variabel yang di looping itu selalu angka. Tapi kalau di sini variabel yang di loopingnya itu biasanya berupa array. Oke, kayak gini. Jadi kalau for, menggunakan for di Python yang rada unik adalah dia selalu berupa list gitu. Berbeda dengan di C kayak gini. Kalau di PHP sama, for sama, PHP juga ya, sama dengan 1 gitu. $n sama lah, mirip banget PHP sama di Python. Di apa lagi ya? Di Visual Basic, di Basic for N
sama dengan 1 to 10. Print n, kayak gini kan kalau di Visual Basic. Tapi prinsipnya sama. Biasanya angka, tapi di Python for itu akan berhubungan dengan list. Nah, jadinya kalau kita mau melooping angka kayak di bahasa pemrograman lain, dia agak unik juga caranya. Biasanya kita bikin list yang terdiri dari angka 1 sampai 10, 1 sampai 9 kalau ini ya. Jadi, kalau kita mau menampilkan angka sampai 1 sampai 9, kalau di Python, kita harus bikin dulu list angkanya kayak gini. Ini kan saya punya list nama. Kalau saya pengen angka 1 sampai 9 gimana? Apakah saya harus ngetikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Nggak perlu. Ada fungsi yang mengenerate angka 1 sampai 9. Kayak gini. Jadi, kalau ini saya copy paste ke sini, lihat hasilnya kayak gini. Nah, coba kalian telaah dulu ya program ini. Jadi program ini menghasilkan 1 sampai 9. Kalau 1 sampai 9 ininya 10. Kenapa kayak gitu? Itu suatu pertanyaan yang saya pertanyakan sejak saya belajar Python. Dan saya berhenti bertanya. Ya, terima aja lah. Ya. Jadi kalau 1 sampai 9 ininya 10. Di plus 1 gitu. Biasanya sebenarnya kalau di dalam contoh soal itu biasanya kita nggak taruh ini sebagai variabel terpisah, tapi kita bikin kayak gini. Nah. Ya, oke ya. Jadi kayak gini. Ini hasilnya sama, lebih ringkas. Nah, jadi ini sama dengan kalau di PHP for n sama dengan 1 n kurang dari 10 n plus plus. Nah, echo n kayak gini. Nah, ini sama persis kalau ini di versi Python, ini versi PHP, sama persis kayak gini. Oke, itu mengenai list ya. Nah, ini sebenarnya ulangi lagi, ada banyak hal-hal mendasar di Python yang saya nggak ajarin. If itu sesuatu yang nanti kalian harus coba sendiri, tapi harusnya sih nggak terlalu beda jauh prinsipnya sama algoritma ya. Nah, cuman tetap ada beberapa hal yang saya harus kasih penekanan. Contohnya yang for ini ya, for. Jadi kalau looping di Python caranya kayak gini. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Nah, lihat, nama adalah list yang berisi nilai string. Saya ulangi, nama adalah list array yang berisi nilai string. String itu tulisan. Nah, ketika di looping, variabel i ini akan menjadi variabel string juga. Dia menjadi objek string. Ya, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa string itu diperlakukan sebagai objek. Jadi kalau saya ini objek string itu ingat dia punya metode. Salah satu metodenya adalah upper. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah string. String yang mewakili nilai daripada masing-masing elemen di dalam list. Oke, jadi kalau ini dijalanin, kalian bisa kebayang jadinya kayak gimana? Oh, saya sebelum jalanin, coba kalian ngebayangin dulu. Kalau dijalanin kayak gimana? Ingat, upper itu apa? Upper itu adalah fungsi untuk merubah huruf besar ke huruf
huruf kecil ke huruf besar. Jadinya kayak gini tuh. Oke, sampai sini. Nah, itu yang kita pelajari di yang kemarin sebenarnya, yang request ini ya. Eh, Oke, kalau kemarin itu kan kita ngambil detik.com, di dalam detik.com judul itu ternyata ditaruh di dalam tag HTML H2. Jadi cari semua H2, atau mungkin contoh yang lebih enak, gampang yang tadi ya. Coba saya buka lagi. Yang sebentar. Oh ya, yang Rian saya buka lagi. Contoh yang ini ya. Lihat. Nah, seperti halnya nama itu kan list. Sama ini juga. P itu adalah list. Jadi, perintah ini adalah perintah yang akan menghasilkan list. Kayak gini ya, kayak ini nih. Ini adalah perintah yang akan menghasilkan list. Dan list ini kita bisa looping. Oke. Nah, sama ini juga adalah perintah untuk menghasilkan list. Dan list ini kita bisa looping. Kalau tadi kan kita ngeloopingnya itu for para aja lah, in p kayak gini. Terus di sini saya, dan para ini adalah berisi objek yang dihasilkan oleh ini gitu. Dan objek ini dia punya properti teks. Oke. Coba saya akan cari ya. Properti beautiful soup, find all, objeknya itu apa aja ya referensinya ya. Nah, kadang-kadang jadi selain teks ada apa aja ya? Saya coba cari, semoga bisa ketemu. Find all. Oke. Ya, sorry, saya kelihatannya nggak akan bisa ketemu sekarang langsung. Oke, ya cuman kalau lihat dari contoh-contoh program itu, kita bisa mendapati bahwa objek yang di looping ini dia punya properti teks. Sehingga kita bisa dapat paragraf dari Wikipedia ini yang isinya cuma teks aja. Oke, kayak gitu. Ya, ini mengenai looping. Oke. Ya, saya akan lanjut lagi. Ya, kalau contohnya tadi saya pakai atau lebih bagus saya masukin catatan yang ini aja ya. Atau oh ya, saya akan lanjut dulu di yang ini aja lah. Di yang detik. Oke, kalau di contoh yang detik.com, semua berita itu disimpan jadi di dalam H2. Jadinya find all H2. Saya buka detik.com. Saya Ctrl Shift I. Kemudian saya cek elemen. Nah, ini kan kalau saya klik di sini pakai inspektor, saya bisa menemukan bahwa judul itu ditaruh di dalam H2 dengan kelas
media title. Tapi judulnya itu sendiri ditaruh di dalam H2. Nah, jadi bisa kayak gini ya. Saya akan copy, saya akan paste. Tuh, bisa dapat semua judul yang ada di judul populer di detik.com yang sekarang. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ternyata link-link lainnya pun ikut keambil. Tuh, lihat. Video 20 detik, snapshot, perkembangan virus corona, tag terpopuler. Jadi yang gini-gininya tuh keambil. Nah, sekarang kita nggak mau. Kita mau cuman berita-berita yang ininya aja. Nah, memang ini butuh pengalaman. Kalau kalian mau web scraping itu butuh ya pengalaman, butuh coba-coba, butuh belajar cukup serius ya. Ya, jadi tapi saya akan kasih sekilas aja dulu bagaimana web scraping. Nah, jadi memang kalian harus mempelajari website, terus kemudian cari ini. Oh, ditaruh di dalam H2 media title. Jadi, yang saya perlukan adalah mencari semua H2 yang kelasnya adalah media title. Oke, jadi di dalam Beautiful Soup kita bisa mencari H2 yang hanya kelasnya media title. Caranya kayak gini. Oke, saya akan copy. Saya akan paste. Lihat bedanya sekarang di sini. Di sini ada media title. Oke, sekarang saya akan jalankan programnya. Lihat. Nah, kalau kayak gini, sekarang saya hanya mengambil semua tag H2 yang punya kelas media title. Kayak gini. Oke, ini mengenai web scraping. Oke, saya pikir kemungkinan kalau saya jelasin H2 kelas media apa ya? Mungkin saya percaya mungkin ini agak membingungkan ya. Tapi kalau nanti kalian misalnya mempelajari HTML lebih serius, kalau kalian mempelajari CSS lebih serius, kalian akan mulai bisa tahu maksudnya H2 media title, ngambil media title kelas H2 itu apa sih maksudnya gitu. Oke, itu nanti saya percaya kalian akan klik baru ngeh kalau misalnya nanti kalian belajar CSS dan HTML lebih dalam lagi ya. Di sini saya hanya menjelaskan bahwa dengan menggunakan Python kita bisa mengambil bagian tertentu pada halaman web. Contohnya di sini, ini berdasarkan tag H2 dan kelas media title. Oke, seperti sampai di sini dulu ya. Atau ada yang sesuatu yang mau ditanyakan dulu? Ya, web scraping ini lumayan ya kalau mau diseriusin lumayan cukup. Halo Pak, Ya, ini kan jadi gini pertanyaannya Pak. Jadi tadi codingannya dulu Pak. ya codingan yang mana? Yang ini. Tadi otomatis kan kita bawa dulu link websitenya kan detik.com kan. Ya, Jadi yang kita bawa judulnya hanya media gitu, media title gitu kan. iya. Jadi kan ini yang detik.com ini kan udah di hosting. Iya. Kalau yang belum di hosting bisa juga masuk gitu Pak. Hasilnya kan hasil media kan di bawah ini hasilnya gitu kan. Kalau laman belum di hosting itu hasilnya bisa muncul juga. Maksudnya belum di hosting itu gimana ya? Yang detik.com ini kan udah situs resmi gitu, Iya. udah berbayar gitu, udah di hosting lah gitu kan websitenya. Misalkan website kita masih belum di hosting gitu, masih lokal, terus kita buat
terus kita buat ke Python dan hasilnya juga sama tapi cuma bedanya belum di hosting. Itu bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kamu belum di hosting, biasanya kan pakai XAMPP kan? Iya. Kalau pakai XAMPP, kalau kamu mau buka di browser biasa kan di localhost kan? Iya betul. Localhost apa gitu. Misalnya apa ya? Coba titik HTML. Kayak gini kan kalau kalian pakai XAMPP. Iya betul. Nah, bisa nggak yang di gini dibaca pakai Python? Bisa. Bisa kebaca nggak? Bisa, tapi Oh, harus bisa. pakai XAMPP harus. Tapi kalau kamu nggak install exam, kamu nggak bisa. Bisa sih, cuman perintahnya jauh sangat beda sekali gitu. Kalau misalnya kamu mau baca halaman HTML yang belum di web server, perintahnya jadi beda ya. Tapi kalau mau gampangnya mendingan install exam, terus coba taruh HTML kayak gini. Terus dibaca pakai ini. Jadi di sini http localhost./coba.html misalnya. Bisa kayak gini. Baru judulnya kita tampilkan. Iya. Ya, pokoknya kalau mau baca yang ini bisa kayak gini. Terus nanti mau diolah, mau diambilnya apa ya bebas ya kayak gini. Oh iya siap. Udah ngerti Pak. Ya. Nah, kalau saya kemarin cari contoh website yang gampang, emang agak susah ya. Akhirnya saya coba bikin website sederhana ya. Ini. Saya bikin website sederhana kayak gini. Nah, nanti kalian bisa belajar ngambil parsing ini lewat website ini ya. Jadi sebenarnya kalau kalian juga kalau mau sekedar belajar HTML, kalian bisa bikin akun GitHub. Terus nanti bisa bikin website kayak gini ya. Kalian bisa bikin website kayak gini pakai GitHub. Ya ini kayak hosting gratis gitu, tapi cuman HTML aja, nggak bisa PHP ya. Tapi untuk latihan HTML atau JavaScript ini oke sih, gitu ya. Kayak website, jadi kayak hosting gratis. Oke, nah ini saya bikin halaman latihan. Nah, jadi nanti kalian bisa, contohnya, saya misalnya ya, di halaman ini saya mau ngambil menu ininya doang. Oke. Nah, lihat. Saya buka halaman HTML-nya. Kayak gini. Yang ini saya bikin halaman HTML-nya jauh lebih simpel supaya kalian bisa nangkep. Nah, saya mau ngambil ininya doang. Perintah kalau pakai web scraping itu kayak gini misalnya. Find all A yang kelasnya adalah menu. Find all tag A yang kelasnya menu. Nah, yang ini kelas menu. Terus ini tag A ini. Jadi kalau ini saya eksekusi, nah bisa dapat tuh home, katalog, about. Nah, kayak gitu. Jadi saya bikin website sederhana supaya kalian bisa nyobain scraping. Dan nanti saya akan posting tugas. Kalau tadi saya ngambil ini, sekarang nanti kalian coba. Gimana kalau saya mau ngambil nama produk ini? Pakai scraping. Oke. Jadi dengan berbekal contoh program ini, tinggal dirubah dikit. Gimana caranya saya dapetin ini. Kalau kalian mau tahu untuk bisa dapetin ini kalian harus menganalisa bagaimana web ini dibuat. Oleh sebab itu kalian harus lihat source code ini. Caranya gimana? Ctrl U.
Kalau Ctrl U dapat ininya. Ini sini ada yang error nantilah saya benerin. Oke. Jadi ini source. Oh, ternyata si nama ini itu di dalam tag span dan kelasnya adalah product name. Oh, jadi apa yang harus saya rubah supaya saya bisa dapat ini? Nah, itu sesuatu yang nanti kamu harus coba sendiri. Oke? Ya, itu mengenai web scraping, beautiful soup ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Ini review yang itu saya hapus saja lah supaya tidak membingungkan. Ups, jangan dihapus, kita nggak ada yang. Ya. Oke. Ini review yang kemarin ya. Review yang kemarin. Nah, hari ini saya akan masuk ke dalam materi modul PyMySQL. Jadi, bagaimana mengkonekkan Python dengan database. Dan database yang paling gampang adalah PyMySQL. Oke. Kalau connect ke database yang lain bisa nggak? Pengen Oracle, pengen Postgre, pengen MongoDB, dan lain-lain. Bisa ya, kalian tinggal cari modulnya. Cuman prinsipnya sih kurang lebih sama aja ya. Saya pakai MySQL karena saya pikir kalian bisa nyobanya gampang, karena saya pikir kalian harusnya udah pernah install XAMPP ya, exam. Jadi ada dapat MySQL. Oke. Nah, Python bisa connect ke MySQL. Tapi kalian harus install dulu modulnya. Modul PyMySQL. Websitenya di sini ya. Terus cara installnya gimana? Udah dikasih tahu tuh cara installnya. Ini cara installnya adalah ini. Oke, saya copy ini. Saya buka command prompt. Terus kemudian saya paste di sini. Pip PyMySQL. Terus saya enter. Tapi di sini nggak akan menginstall sih, cuman nampilin itu aja. Already, kalau kamu mungkin nanti ada progress bar. Kalau saya ini udah install, jadi nggak keluar. Oke. Nah, di sini juga udah dikasih tahu contoh programnya di bawah tuh. Oke. Nah, sekarang kita mau sama-sama coba ya. Nah, di sini dikasih tahu, nah kalau mau nyobain ini, cobain kamu bikin database dengan script database kayak gini. Oke, saya akan menjalankan exam di komputer saya. Start ya, MySQL. Oke, saya akan buka PHP MyAdmin di komputer saya. Oke, saya akan nanya aja mau nanya. Saya mau nanya sama siapa ya? Sama Santi. Halo Santi. Santi. Ini Pak. Iya, Santi. Siap. Kalau saya mau bikin database, yang harus saya lakukan apa pertama? Kalau ini ya Pak, database. Sebentar. Klik menu database ya Pak. Klik menu database. Terus klik nama database. Klik nama database. Yang mana nih?
Ketik. Ketik nama database, Oh, Pak. ketik nama database. So, kamu sebutin nama database-nya mau apa? Bebas, Pak. Bebas, sok sebutin. Bentar, Pak. Kang ngarang aja nggak DB. apa-apa. Hah? DB. DB. Strip bawah contoh ya, Pak. Contoh. Oke, gini ya. Nah, ini Udah. iya, gitu aja. Nah, iya. Makasih, Gampang Pak. tuh udah saya menanya mah. Oke, sekarang saya punya database contoh. DB_contoh. Nah, sekarang script ininya saya copy. Terus kemudian saya buka tampilan query ininya. Saya paste scriptnya. Script ini adalah script untuk, saya mau sekali lagi nanya Santi, ini buat apa Santi? Script ini untuk apa gunanya? Halo Santi? Santi? Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ini script Untuk buat database, untuk membuat tabel, Pak. betul. Wah, hebat. Ya, membuat tabel. Nah, sekarang Buat ini saya mempunyai tabel, ya, tabel. Oke. Ya. Ups. Berikutnya ngapain? Nah, berikutnya saya tinggal copy paste aja ini. Copy. Terus saya scriptnya siapin. Copy di sini. Nah, paling yang saya perlu robah adalah informasi ininya. Oke. Hostnya localhost karena saya taruh database MySQL-nya di komputer yang sama. Usernya kalau misalnya standar itu root, dan kalau kalian pakai XAMPP itu passwordnya kosong. Ya, kalau dalam produksi, dalam program yang dipakai sih nggak boleh ini ya. Oke, terus ininya DB_contoh. Oke. Ya, ini program script Python untuk berkoneksi dengan database. Nah, di sini nih. Oh, beda ya Pak dengan Python ya koneksinya ya Pak. Ini Python. Di VS Code-nya juga ya. Kenapa? Kalau yang ya. Halo, suaranya putus-putus. Ulangi lagi. Enggak, beda. Untuk koneksi database-nya beda dengan apa? Halo Pak? Iya, beda dengan apa? Enggak, tempat filenya dia kalau di Python kan langsung untuk koneksinya. Kalau di VS Code kode integer beda, dia ada filenya lagi. Ya, kalau di Python seperti ini ya. Ya. Nah, kalian lihat ini ada program ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah ini ada keterangannya, connect to database. Ini perintah, ini satu perintah ya, ada 5 baris tapi satu perintah. Satu perintah ini dibagi 5 supaya orang bisa gampang bacanya. Oke. Ini perintah untuk mengkonekkan database, dan koneksinya itu nanti diwakilkan oleh object connection namanya. Nah, berikutnya ada bagian create new record. Create new record. Kayak gini. Create new record ini perintah untuk insert itu adalah perintah untuk memasukkan baris baru ke dalam database. Oke ya. Perintah SQL itu sih sesuatu yang kalian harus pelajari. Saya nggak akan terlalu banyak bahas. Itu sesuatu yang harusnya kalian pelajari. Di mana sih SQL? Kalian belajar SQL tadi di mana? Ada yang bisa kasih respon? Halo? SQL, saya akan tanya sama seseorang aja.
untuk respon. Saya tanya sama Rama. Halo Rama. Rama hadir? Rama Nugraha. Rama. 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 Rama tidak menyimak. Epi Komalasari. Epi. Halo Epi. Halo. Ya, Epi. Epi belajar SQL terakhir di mana? Halo. Ya, Epi. Pas semester 3. Oh, semester pelajaran apa? Pelajaran apa sih, pemrograman web 1 kalau nggak salah. Ya harusnya pemrograman web mungkin belajar SQL ya. Iya. Selain insert, SQL ada perintah apa aja yang kamu ingat? Apa sih ya? 3 aja sok. Itu tadi exam kan ya Pak? Di X, ya nggak ada hubungan sama exam sebenarnya. Ya cuman biasanya pelajaran ini berhubungan dengan exam. Selain perintah insert apalagi? Total ada 6 setahu saya. Kurang lebih. Ya. Ayo bisa Epi, selain insert apa? Yang kamu ingat? Atau saya mau nanya sama Fajar, Fali Ahyar, Fali Ahyar, Fali hadir, Fali tidak menyimak. Tita Kurniasih, Tita, halo Tita. Tita juga tidak menyimak. Oh, Ya, ada. Pak. Ya, Tita, perintah SQL apa aja? Ada create. Apa? Create. Betul, create. Terus insert. Delete. Betul, satu lagi aja kalau ada. Sama update. Update, betul. Ya, select, update, delete. Update, oh ya, betul. Ya. Oke, betul. Ya. Nah, itu sesuatu yang kalian perlu review lagi nanti. Ingat-ingat. Kalau kalian emang mau bekerja di bidang pemrograman, SQL wajib kudu tahu ya. Kalian perintah Python nggak hafal, nggak apa-apa. Tapi kalau SQL perintahnya cuma 6. Kalau 6 perintah itu nggak hafal, waduh, wah nggak mungkin jadi programmer. Ya, jadi harus kudu pasti dipakai perintah SQL ya. Kecuali kalau kalian pemrogramannya nggak pakai query ya. Apa ya kalian ngerjainnya? Konon katanya sekarang ada sistem database yang tidak pakai query kayak gini ya. Tapi saya belum terlalu pelajari. Nah, nanti siapa tahu kalian bisa dapat. Oke. Nah, jadi ini terdiri dari 3 bagian. Connect ke database dan memasukkan satu baris ke database, membaca satu baris dari database. Perintahnya kayak gini. Oke, sekarang saya mau zoom. Ini memasukkan satu data ke database. Perintahnya ditulis di dalam variabel SQL. Terus kemudian pakai objek kursor, execute SQL, kemudian nilai-nilainya itu ditaruh di sini. Oke, saya nanti di contoh program ini kalian coba pelajari baik-baik. Jadi nanti kalau kalian punya tabelnya, punya 10 kolom, saya mau masukin data gimana? Nah, itu sesuatu yang nanti kalian pelajari ya. Tapi ini contohnya kayak gini. Oke.
Nah, terus di sini dikasih tahu connection is not auto commit by default. So, you must commit to save your change. Artinya, secara default, kalau kamu masukin execute insert, itu nggak langsung datanya masuk. Supaya masuk, kamu harus commit. Kayak gitu. Oke. Ya, itu untuk memasukkan satu data. Untuk baca gimana? Untuk baca pakai perintah select. Sama sih perintahnya SQL, execute perintah SQL ini. Dia punya parameternya apa aja? Oh, email, ya. Terus, nah ini baca satu data. Fetch one. Baca satu data, kemudian hasilnya masukkan ke result. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Oke, nah sekarang kita mau coba bikin satu program yang rada pantes lah gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau bikin program kayak gini. Email, password, terus diklik simpan, datanya masuk ke dalam database. Oke. Ya, saya mau bikin program kayak gini. Untuk bikin kayak gini, saya harus ingat-ingat lagi mengenai Kinter. Saya bikin label, email, dan password. Bikin 2 entry dan 1 tombol simpan. Oke. Coba saya mau nanya lagi sekarang. Saya mau nanya sama Sidik Permana. Halo Sidik. Sidik Permana. Sidik Permana tidak menyimak. Rizky Febrianto tidak menyimak. Oh, Ya, ada. Pak. Oh ya, oke, Rizky. Ya, Pak. Yang pertama kali yang saya ketik apa? Import Tkinternya, Pak. Import apa? Tkinternya. Tkinter gini. Perintahnya Iya, ini. Pak. Oke, gini perintahnya. Sebentar, Pak. Saya cek lagi Iya. apa. Sok boleh lihat contekan, sok. Tapi nggak boleh lama-lama. Gimana? Kalau nggak saya ke yang lain dulu nih. Saya nanya. Sebentar, Pak. Lagi dibuka, Pak. Ini loading. Wah, loadingnya lama. Oke. Saya ke yang lain dulu ah. Rizky, gimana? Saya pindah dulu ke Rizky Panji. Hadir, Pak. Wah, oke. Rizky Panji. Yang pertama yang saya ketik di sini apa? From Tkinter. From Tkinter.
From Tekinter apa? Azteca. Azteca gini? Bentar, Pak. Ya, Oke. Azteca gini. Terus berikutnya apa saya ketik? Nama variabelnya Pak. Saya masih nanya ke Rizky Panji. Maaf Pak. Rizky Panji. Tadi yang siapa yang ngejawab Azteca teh? Rizky Panji kan? iya. Sok. Lupa lagi, Pak. Coba ke Rizky Febrianto lagi. Ya Pak. Apa? Sok. Ini Panggilan salah yang ininya, atasnya Pak. sebenarnya. Apa? Pemanggilan Dari awal lagi. variabelnya. Ya. From Tekinter From Tekinter, import, bintang. Betul. Ya, terus ininya berikutnya. main sama dengan TK Pak. TK. Ini ya. Oke. Itunya tinggal main geometri sama main Oke, geometrinya kamu tolong isi berapa maunya? 350 kali 150 aja. Oke, nggak masalah. Oke. Ya, sekarang saya ya udah. Yes. Wih, yes. Pak ya. Oh ya. Ini lagi di kantor Pak. Oh, ya. Oke. Maaf Pak, lagi Ya. berisik Pak. Ya, berikutnya saya mau. Nah, untuk bikin label gimana? Saya nanya sama Siti aja, Siti Fatimah. Siti, halo Siti. Siti hadir nggak? Siti tidak menyimak ya? Kalau gitu saya pindah ke Taufik Maulana. Taufik Maulana juga tidak menyimak. Rajuman. Iya Pak. Woi, Iya Pak. apa yang harus saya ketik untuk bikin label? Bikin label. Bentar Pak. Yo. Ayo. Iya Pak. Ya Pak? Labelnya label 1 Label 1. Terus dalam kurung dalam kurung F1, teks F1, teks sama Terus? dengan dengan petik 2. ya Terus namanya apa Pak? Tadi email ya? email. Email. Iya gitu. Petik 2 lagi, terus tutup kurung, titik grid, Betul. buka kurung, row sama dengan kosong, koma, Ya. locum ini, Apa? column, Kolom. sama dengan 0, Udah? koma, stick sama dengan W tutup kurung. Sticky maksudnya ya. Oke, ya. Tapi salah ini teh. Salah. Iya. Oke, ada yang bisa kasih tahu salahnya apa? Salah itunya Pak, label Betul. sama F1 salah. Salahnya apa labelnya? Label L-nya gede. Betul, label ya, dan nggak pakai 1 ya. Terus Iya benar Pak. F1 ganti sama main. F1 Iya, diganti benar, sama main. Betul. Main. Itu ya Rajuman lihat contohnya yang pakai frame. Ya tetap harus sesuai dengan konteks ya.
seperti apa? Ini itu kontainernya kita pakai main, nggak pakai frame, ya supaya lebih ringkas. Oke, yang passwordnya juga sama ya, tinggal copy dari yang atas. Main, text sama dengan password, grid, row sama dengan 1, kolom sama dengan. Kenapa videonya nggak ada yang muncul, Pak? Hah? Nggak muncul. Di yang lain muncul kan? Nggak tahu di kamu kenapa nggak muncul. Coba diklik apalah. Oke, saya gimana muncul? Main Belum, Pak. titik, Keluar dulu, baru, Pak. main titik, main loop. Kayak gini. Oke, saya jalankan. Harusnya sekarang bisa muncul sesuatu. Ternyata muncul tuh kayak gini ya. Email, password. Kayak gini. Oke, nah sekarang saya mau bikin text box-nya. Tetap nggak muncul, Pak. Nggak tahu lah. Coba gimana tuh? Kamu dicoba-coba yang gimana klik apa? Di saya mah ada. Kecuali kalau di yang lain nggak pada muncul ya. Mungkin di saya masalahnya. Oke. Main. Oke. Titik. Oke. Ya. Ya, supaya cepat saya langsung ya. Email sama dengan entry main, ya lebih bagus kayak gini. Email titik grid row sama dengan 0, kolom sama dengan 1. Password sama dengan entry main, password sama dengan grid row 1, kolom 1. Kayak gini. Saya akan jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Dan saya akan menambahkan satu tombol button main text sama dengan simpan, komen sama dengan simpan, klik. Nah, kayak gini. Grid row 2, kolomnya adalah 1. Oke, kayak gini. Nah, jadi saya bikin tombol di row 2 dan kolom 1. Kalau misalnya tombol ini diklik, maka jalankan fungsi ini. Jalankan fungsi ini. Simpan 1 klik. Simpan 1 kliknya saya baru buat sekarang. Def simpan klik. Jika simpan diklik, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah simpan ke dalam database. Nah, saya balik lagi ke perintah yang tadi, yang ini. Perintah untuk menyimpan apa? Yang ini. Saya copy. Saya paste di sini. Oke. Oh ya, ininya muncul error di sini. Connection is not defined. Koneksinya belum didefinisikan. Jadi ini harus bikin definisi connection. Di sini. Ininya indennya beda. Kayak gini. Kayak gini. Tapi di sini juga PyMySQL is not defined. Belum dikenal PyMySQL-nya. Ada satu perintah yang saya lewat. Nah, ini import. Nah, jadi perintah PyMySQL-nya juga harus diimpor. Kayak gini. Tuh.
Oke. Eh, ya, balik lagi. Ininya saya harus samakan root, passwordnya kosong. Ini adalah contoh. Kayak gini. Oke. Nah, ini perintah untuk memasukkan database. Ini komennya saya hapus-hapus dulu supaya memperingkas ya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini ada perintah with. With ini perintah untuk memperingkas penulisan sebenarnya ya. Cuman saya pikir supaya kalian nggak terlalu dibingungkan dengan lebih banyak perintah, saya akan hilangkan with-nya. Jadi perintah tadi bisa dibikin jadi kayak gini. Ya ini lebih ringkas kalau menurut saya ya. Kayak gini. Oke. Nah, tapi yang disimpan ke dalam database-nya itu bukan ini. Tapi nilai yang saya ambil dari text box. Email sama password. Betul. Email dari passwordnya itu diambil dari mana? Dari yang ini. Ya, dari ini. Jadi emailnya adalah dari text box email. Saya get tulisannya. Password titik get. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang saya akan ke database. Lihat. Database-nya masih kosong. Kayak gini ya. Masih kosong. Nah, sekarang saya jalankan program ini. Ups. Kayak gini. Email 1. 1, 2, 3. Saya klik simpan. Kemudian sekarang saya cek ke sini. Tuh, sekarang sudah ada satu data yang tadi. Kalau kita lihat misalkan kan ini data di database-nya apa kan udah muncul email 1 dan 123 Pak. Caranya kalau lihat dari codingannya gimana Pak? Gimana? Dan yang hasilnya kalau yang di VS Code-nya tersimpan di mana? Coba kalimatnya di gimana? Kalau di database kan udah muncul. Iya. Yang hasil dari yang ini kalau di codingannya tersimpannya di mana Pak? Yang hasilnya email 1 dan 123 Pak. Tersimpannya di mana Pak? Filenya di mana Pak? Maksudnya database ini filenya di mana gitu? Iya, yang ini yang emailnya dan VS Code yang 123 itu. Filenya ada di mana? Enggak, yang hasil email 1 dan 123. Tapi yang di codingannya ingin lihat Pak. Codingannya hasilnya gitu. Gimana ya? Maksudnya codingan ini? Coding apanya nih? Codingan yang hasil email itu yang bukan codingannya hasilnya Pak. Hasil email dan emailnya kan email 1. Passwordnya 123. Ya. Hasilnya yang ini Pak, yang di codingan ini. Hasil yang di codingan ini? Hasilnya tersimpannya di mana? Hasilnya cara lihatnya. Iya, cara lihatnya Pak, lihat. Cara baca data gitu. Nah, cara baca data itu tadi contoh yang ini. Nah, yang select. Kalau ini kan ini adalah perintah untuk menulis. Insert. Perintah untuk baca gimana? Perintah untuk baca adalah yang ini.
Oke, perintah yang baca nanti ya. Perintah yang baca nanti dulu. Nah, perintah yang baca nanti dulu. Tapi ya, tapi perintah yang baca sebenarnya ini sih. Oke, nanti kita coba contoh untuk bacanya. Nah, tapi untuk menulis kayak gini. Oke. Nah, sekarang saya mau rada percantik. Ini kalau saya nulis di database, saya akan ini email 2 simpan. Ketika saya klik simpan, jadi kayak nggak ada respon apa-apa gitu kan. Program itu nah sekarang datanya sih kesimpan gitu, tapi kok secara program kita nggak bisa dapat responnya. Oke, responnya mau apa? Misalnya saya mau responnya itu dia datanya ngilang, data yang sudah disimpan itu ngilang. Nah, kita masukin setelah disimpan, kita kasih perintah untuk menghapus isi text box. Ya, kalian bisa cek contoh program ini yang lain, yang sebelumnya. Cara menghapus nilai itu adalah email delete ya, 0,n. Password delete 0,n. Kayak gini. Oke. Nah, jadi ini saya sekarang jalankan lagi. Budi 3. Simpan. Nah, tuh, datanya ngilang. Jadi saya bisa langsung hijau. Simpan. Nah. Lihat data-data yang tadi saya ketik muncul di sini sekarang. Kayak gini. Kalau masih biar nggak ketahuan gimana Pak passwordnya? Kalau supaya passwordnya nggak ketahuan gimana? Ya emang sih nggak bagus ya. Jorok gitu ya kalau password itu dibiarin kayak gini. Perintah Iya, Pak. SQL untuk menyamarkan password itu adalah, ada yang tahu perintahnya apa? Perintah SQL untuk MD5 Pak biasanya kalau betul MD5 ya. MD5. MD5 kayak gini. Perintah untuk menyamarkan password kayak gini. Ups. Tuh. Ya, tapi karena ini supaya kita percobaan aja, jadi saya nggak akan disamarkan dulu. Atau saya coba ya, MD5. Kayak gini. Saya simpan. Saya jalankan lagi password programnya. Email 6. Simpan. Nah, sekarang harusnya si datanya, wah MD5 tuh, kayak gini. Menyamarkan password. Oke, ya pertanyaan yang bagus. Oke. Pak mau izin bertanya Pak. Ya. Kalau yang tampilan yang teknikal yang passwordnya dihilangin gimana Pak? Kan itu mah kelihatan itu. Apa? Passwordnya kan itu kelihatan kalau waktu di run. Kalau isinya jadi bintang-bintang hide, itu gimana Pak? Di tag interpreter. Sebenarnya saya juga belum pernah cari tahu. Coba ya. Tag inter password entry box gimana ya? How to create password entry box? Saya belum pernah sejujurnya ya. Saya juga googling. Jadi kalau saya dapat pertanyaan kayak gitu, saya juga googlingnya kayak gitu.
Tekinter password entry box. Oh, tuh kayak gini doang. Cuman kasih parameter ini, tuh lihat. Si Oh. Saul doang apa ya? Iya, tinggal saya copy ini ya. Saya copy ini. Saya paste ke sini. Tuh. Sekarang saya jalanin. Email 10. Wih, langsung tuh bintang. Simpan. Oh iya Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi kalau kalian sebagai programmer nggak apa perintah, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa perintah. Yang penting kalian bisa googling dan tahu mana yang harus di copy paste. Nah itu sih skillnya ya. Jadi menghafal perintah nggak penting. Yang penting kalian bisa googling dan tahu mana yang harus di copy paste dan mengerti kalau harus dirubah yang mana. Itu sih. Ya. Ya. Halo Pak. Ya. Jadi kan kembali ke database Pak. Mm-mm. Jadi ke database. Database-nya ya. Jadi kan ini udah sampai udah 6 password gitu kan Pak. Jadi padahal kan cuma kalau kita katakan bisa admin doang kan, belum ini kan passwordnya belum multi level gitu kan. Jadi buat apa banyak-banyak. Jadi cara hapusnya dari codingan dan otomatis terhapus juga ke database, nggak usah delete dari database, tapi kita delete-nya dari VS Code-nya aja. Oke, kamu mau bikin gimana caranya script di Python supaya bisa hapus database gitu? Iya, dari ini kan kalau ini kan Nah, bisa juga dihapus dari sini kan, tinggal delete, tapi kan sebenarnya profesional gitu kan lihatnya. Betul. Nah, sebenarnya kuncinya yang ini. Saya akan copy yang ini ya. Saya akan copy. Saya akan paste. Saya akan bikin file baru ya. Oke ya. Saya root password db contoh. Oke. Nah, ini saya copy paste dari contoh program yang dikasih sama sana ya. Sebenarnya oke. Sebenarnya kalau saya mau bikin perintah ini ringkas itu kayak gini. Atau oke, saya akan supaya kalian bisa langsung. Nah, kayak gini. Kalau mau intinya sih perintahnya ini doang gitu ya. Nah, pertanyaan ini kalau ini adalah perintah untuk insert data. Tadi pertanyaan yang terjemahan, kalau mau ngehapus gimana? Ya kamu harus ingat-ingat lagi perintah untuk hapus apa? Delete from users, nama tabelnya, where email sama dengan apa gitu kan? Nah, jadi kalau perintah untuk menghapus kurang lebih kayak gini. Balik lagi, ini sesuatu yang kalian harus pelajarinya di SQL ya. Tapi intinya kalian harus ingat-ingat lagi perintah SQL untuk mendelete kayak gimana dan parameter untuk delete-nya itu cara masukinnya gimana, kayak gini. Oke, nah sekarang kayak gini ya. Misalnya saya bikin email sama dengan input hapus email yang akan dihapus. Email. Oke, coba telaah dulu program ini. Coba telaah dulu program. Saya akan hapus dulu yang teks ininya ya.
supaya kalian nggak terlalu banyak lihat teks. Nah, coba kalian telaah dulu program ini. Oke ya, saya akan jalankan. Lihat, saya punya. Nah, saya mau menghapus ini ya, mail 1. Lihat, ini nanti hilang yang ID 1. Saya akan jalankan program ini. Python db1.py. Ditanya, email yang akan dihapus? Saya jawab, mail 1. Kayak gini. Oke, saya enter. Ups, ada yang error. Bentar. Oh, Mungkin passwordnya belum, Pak. enggak, ininya salah. Saya coba ya, sekali lagi ya. Nah, ya ada yang salah. Ketik. Nah, mail 1, enter. Lihat, perintah SQL-nya ini. Oke, sekarang saya lihat ke database. Ini harusnya hilang, yang ini. Tuh, hilang. Oh, berarti kita panggil emailnya aja, nggak usah lagi passwordnya ya, Pak? Nggak perlu. Yang ya, langsung hapus ya? ya, karena kalau dalam contoh ini kebetulan emailnya itu unik, ya. Oke, kayak gini. Saya akan copy ya, sekarang paste. Saya akan bikin. Gimana dengan yang kalau untuk baca yang kayak tadi Rajuman tanya? Kalau tadi kan insert, kalau baca gimana? Kalau baca juga sama kayak gini. Ya. Nah, kalau baca ini adalah fetch. Kalau saya lebih saya pakai fetch all ya. Nah, saya kayak gini ya. Nah, lihat. Lihat. Saya pakai perintah fetch all. Hasilnya masuk ke dalam result. Kemudian print result. Saya akan jalankan print programnya. Ups, salah. Oh, salah. Lihat tuh. Yang tadi kebaca. Berbentuk list dan dictionary. Wah, saya belum ajarin dictionary ya. Tapi singkat cerita, saya bisa. Itu maksud saya, nomor 1 passwordnya ini. Itu ya. saya benar. Karena ini berupa list, saya bisa for baris in result print baris supaya gampang saya gini aja lah ya. Print baris email, koma, baris password. Nah, saya akan jalankan. Nah, lihat kayak gini tuh. Oke, coba kalian telaah program ini ya. Jadi ini adalah program untuk query, baca query, execute query. Kemudian setelah query itu di-execute, baca dan masukkan ke dalam result. Terus si resultnya itu di looping. Setiap elemen yang di looping itu diwakili dengan variabel objek baris. Baris email, baris password.
Oke, ini print kurung siku itu maksudnya apa? Itu dictionary ya. Oke, saya belum mengajarkan dictionary, tapi ya kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu? Oke. Oke. eh ya. Kalau perintah editnya gimana Pak? Sama aja gitu dengan delete? Perintah balik lagi. Kalau perintah edit tetap kuncinya itu yang di sini. Perintah buat edit itu adalah apa? Ada yang bisa kasih tanggapan? Delete menghapus. Update Pak. Update. Betul ya. Perintah untuk mengedit itu adalah update. Nah, kalian nanti kamu harus cari lagi catatan SQL. Perintah SQL untuk mengupdate itu apa? Nah, itu nanti kalian coba pelajari lagi. Oke? Ya. Biasanya Pak, kalau yang udah pakai delete itu, udah pakai row itu, kenapa nggak ada? Memang beda dengan di Python Pak. Gimana? Kalau yang di PHP, yang di codingan yang pernah saya pelajari, kalau pakai delete, kalau udah sistem jelas itu pakai row, biar ID-nya dapat gitu. Pakai row gimana ya? Tapi mungkin gini ya, mungkin kamu karena kalau misalnya kamu yang saya tahu kalian itu belajar PHP melalui Code Igniter, benar nggak? Kalau kalian belajar PHP melalui Code Igniter, kalian itu sebenarnya nggak berhubungan dengan SQL. SQL-nya itu sudah disembunyiin sama si CI. Jadi kalian menghapus, menyisipkan, mengedit itu kalian nggak berhubungan dengan SQL secara langsung, tapi udah diaturin sama Code Igniter. Tapi sebenarnya si CI itu sendiri sudah mengerjakan perintah SQL. Nah, jadi kalau kamu tanya, kalau di PHP sebenarnya yang pakai row, saya nggak tahu ya, saya nggak nguasain CI, jadi saya nggak terlalu bisa kebayang. Tapi saya membayangkan yang maksud kamu row itu adalah perintah di CI gitu. Jadi perintah di CI juga sebenarnya di dalamnya perintahnya delete. Kecuali kalau kamu di CI pakai perintahnya SQL, nah saya nggak tahu. Atau gimana? Ada yang bisa kasih bantuan jawaban? Yang saya tahu kalau di CI perintah delete update-nya itu udah langsung pakai perintah CI, nggak pakai perintah SQL. Jadi perintah SQL-nya disembunyiin. Jadi maksudnya itu untuk memudahkan programmer ceritanya mah, supaya programmer CI nggak lagi terlalu dipusingkan dengan query. Cukup mempelajari perintah-perintah CI. Gitu. Oke? Ada lagi? Atau mau ditambahkan pertanyaannya? Ya. Nah, ada satu modul lagi. Ada modul kecil sih. Harusnya ini kalian bisa pelajari dalam waktu beberapa menit ya. Dan saya akan minta break 10 menit. Dan selama 10 menit itu saya minta kalian bisa membaca ini dulu ya. Atau saya langsungkan aja lah ya. Nah, ada satu lagi modul namanya OpenPyXL.
OpenPyXL. OpenPyXL itu apa? Saya akan buka ininya. Saya kasih referensi link OpenPyXL. Nah, ini adalah program modul untuk membaca file Excel. Nah, di sini ada print. Nah, tapi ini adalah modul bukan modul bawaan. Jadi, kalian harus menginstall dulu modulnya. Ini. Sesudah install baru kalian bisa pakai. Cara pakainya gimana? Cara pakainya sebenarnya contohnya harusnya ya kalian lihat contoh ini kalian udah langsung ngeh gitu ya. Oh, maksud cara pakainya gitu. Ini mah baris pertama saya nggak perlu terangin pun harusnya kalian ngerti. Ini bikin objek, ini milih sheet, ini ngisi sel A1 dengan hello, B1 dengan world. Ini untuk nge-save. Loh, makanya kalau sebagai programmer itu ya, walaupun kalian dikasih teks kayak gini bahasa Inggris semua, kadang-kadang saya pun kalau baca nggak usah baca. Saya nggak pernah baca ini satu per paragraf kecuali kalau ada kebutuhan khusus. Tapi kalau untuk sekedar tahu, dengan baca ini pun sebenarnya kita bisa ngerti ini program buat apa. Ya, saya akan copy, saya akan paste di sini. Oke, saya akan jalankan programnya. Python contoh.py. Oke. Nah, si program ini nge-save. Sekarang saya punya Hello World. Saya akan buka Hello World-nya. Di sini bisa langsung aja. Open with. Aduh, nggak bisa. Bisa nggak ya? Oh. Oke, saya buka Hello World. Nah, tuh langsung Hello World. Jadi saya punya file Excel yang dibikin pakai Python. Dan A1-nya hello, B-nya world. Sesuai dengan perintah ini. Tuh kan? A1, B1. Nah, tapi kalau misalnya nanti kalian baca dokumentasi, sebenarnya kita juga bisa pakai cara seperti kayak gini ya. Cell. Kita langsung ke cell. Dan ini pakai value. Oke, jadi saya langsung aja. Sheet. Cell 2,1 titik value sama dengan kelas sheet cell 2,2 value sama dengan PBO. Simpan. Sekarang saya akan jalankan programnya. Oke, setelah saya ketik ini, sekarang saya akan buka programnya, buka Excel-nya. Lihat hasilnya kayak gini. Oke. Nah, ini program untuk menulis ke Excel. Kalau untuk baca gimana? Saya akan bikin file baru ya. Kalau untuk baca sama.
Oke, untuk baca kalian sebenarnya baca di sini kalian di sini nih ya ini ya. Oh, ininya harus di loading juga. Oke, saya akan for sheet sama dengan workbook aktif for sheet for i aja lah in while nah ini pakai while sheet cell n,1 is not known, maka print sheet titik cell tuh sheet cell n,2 n sama dengan 1 dan di sini ada n plus 1. Oke, saya akan jalankan program ini. Permission denied. Nah, ini kemarin ada yang tanya. Kalau saya jalankan ini kenapa permission denied? Permission denied itu kalau misalnya kalian ini salah ya. Hell. Ada dua kemungkinan, kalian salah nama file atau kalian filenya lagi dibuka. Oke. Saya akan tutup dulu filenya. Ya. Lihat hello class. Saya tutup, saya akan jalankan sekarang. Kenapa nggak muncul ya? Saya lupa. Print sheet cell 1,1 bisa nggak ya? Coba. Kok kosong? Aduh, pantesan saya salah. Titik value, suka kelewat. Titik value. Oke, saya jalankan programnya. Tetap nggak jalan. Kenapa ya? Print sheet cell 1,1 titik value. Coba, harusnya bisa muncul. Kenapa ya? Apa ini gitu? Coba ya. Kenapa ya? Saya tidak tahu, tidak bisa menemukan masalahnya apa.
Coba saya pakai yang ini ya. Oh ya ampun, saya salah nama file. Python XL 3.py. Oke, kayak gini. Ya, tadi saya salah nama file. Ya. Ini adalah contoh untuk melooping cell selama value-nya itu bukan kosong, maka print kayak gini. Oke, ini sesuatu, nanti kalian coba telaah contoh program ini. Nah, nanti saya akan buat tugas menggabungkan ini. Oke, tugasnya kayak gini. File yang di slide 17 ditambahkan tombol export. Ketika diklik tombol export, maka data yang ada di dalam database itu diekspor jadi file Excel. Oke? Nah, jadi tugas kalian nanti buat program seperti yang di sini. Tambahkan tombol export di sini. Ketika saya klik tombol export, bikin file Excel yang berisi data-data di dalam ini.